Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Yeni Yuliati, NIM 5012323237. Mahasiswa semester 3, program Pascasarjana, Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Dalam video kali ini berisi opini dari jawaban diskusi sesi 6, Gender dalam Pendidikan Dasar, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Ada 3 pertanyaan yang akan dijawab, yaitu: sebelumnya, kita harus mengetahui dulu kesetaraan gender dalam pendidikan. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Dan apa yang maksud dengan kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah suatu proses yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses atau kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan atau kegiatan. Sebagai guru, saya menyadari bahwa sekolah memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini. Lingkungan yang inklusif harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berkembang tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang, stereotip sekolah yang ada. Jawaban diskusi 1, kontribusi guru dalam mengatasi isu gender di lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama, menciptakan kelas yang aman dan menghargai perbedaan. Contohnya, pengaturan tempat duduk berkelompok tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi mereka bisa bersama-sama satu kelompok. Yang kedua, menjadi role model yang sadar gender. Guru adalah teladan utama bagi siswanya. Contohnya, saya menunjukkannya bahwa semua profesi yang ada di muka bumi ataupun hobinya terbuka untuk semua gender. Contohnya, pilot bisa saja menjadi sebuah profesi bagi seorang perempuan. Yang ketiga, yaitu membangun ekspektasi yang setara. Maksudnya, saya contohnya memberikan tantangan akademik yang sama, soal yang sama untuk siswa perempuan maupun laki-laki. Tidak ada pembedaannya. Yang keempat, yaitu menggunakan bahasa dan komunikasi yang inklusif. Contohnya, berbicara sopan kepada seluruh siswa. Tidak ada asumsi bagi saya bahwa anak laki-laki, misalkan dia lebih mampu dalam mengerjakan matematika ataupun IPAS. Dan begitupun sebaliknya, jika anak perempuan lebih bisa ketika mengerjakan seni ataupun bahasa Indonesia. Pertanyaan yang kedua dijawab dengan apa saja strategi konkret mempromosikan kesetaraan gender. Strategi dalam pembelajaran yaitu contohnya kurikulum dan materi ajar yang responsif gender, pembagian tugas yang adil, metode pengajaran yang partisipatif, pembelajaran langsung tentang kesetaraan, pembelajaran melalui pemodelan, dan kegiatan proyek berbasis pengalaman. Berikut adalah beberapa yang pernah saya lakukan. Contohnya, dengan menggunakan nama anak laki-laki dan perempuan yang seimbang dalam pembuatan soal latihan. Kemudian, pemberian tugas kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang seimbang juga. Menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian adanya pemutaran film pendek atau drama untuk mengeksplorasi isu-isu atau stereotip gender. Dan pembentukan tim PPK berisikan perwakilan perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama. Jawaban nomor 3, tantangan dan solusi implementasi. Terdapat tantangan dalam gender dalam pendidikan dasar, yaitu adanya materi yang bias gender,
dan solusinya yaitu dengan memodifikasi atau menambahkan bahan ajar yang alternatif yang inklusif. Yang kedua, tantangannya yaitu adanya stereotip gender yang sudah tertanam dari lingkungan keluarganya atau masyarakatnya. Dan ini bisa kita lakukan dengan melakukan pembelajaran berbasis nilai, diskusi reflektif, atau membahasnya dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, contohnya tantangannya yaitu bias tidak sadar dari diri saya sendiri. Dan saya selalu melakukan refleksi diri, meminta feedback kepada rekan atau siswa, dan ikut juga pelatihan atau webinar yang berbasis tentang gender. Yang terakhir tantangannya yaitu bullying yang secara tidak sadar dilakukan. Dan hal ini bisa kita lakukan solusi implementasinya berupa membuat kesepakatan kelas pada awal pelajaran, pada awal tahun, kemudian ada juga budaya saling menghargai antar sesama, belajar berempati, dan pembentukan TPPK yang tadi. Dari 3 opini tadi, dapat saya simpulkan yaitu dalam mewujudkan kesetaraan gender di pendidikan dasar adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen, konsisten, refleksi berkelanjutan, dan kolaborasi dengan semua pihak, antara guru, siswa, orang tua, dan semua warga sekolah. Meskipun tantangannya tidak mudah, tetapi dampak positifnya baik untuk perkembangan individual siswa maupun untuk masyarakat yang lebih setara, sehingga membuat upaya-upaya ini lebih berharga. Peran pendidikan kesetaraan gender di sekolah sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, peran guru, saya, dan seluruh teman-teman di sekolah sangat penting untuk dalam mengimplementasikan pendidikan kesetaraan gender agar siswa memiliki kesadaran yang tinggi akan kesetaraan gender itu pula. Sekian dari saya. See you on my next channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.